Perkenalkan, perkenalkan nama saya Bernal Anto Pasaribu dengan NIM 11S230001. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi praktikum dari kecerdasan buatan saya, itu namanya searching, ntar ya, problem solving by searching ya. Nah, untuk untuk masalahnya di sini, contoh kasusnya yang pertama, dia seperti kita mencari jarak terdekat dari suatu kota ke kota lain seperti itu. Uh, Sebelumnya ini ada yang namanya import heb, ya, heb key. Ini artinya dia nanti import heap. Nah, biar nanti si datanya ini bisa diurutkan dari yang minimum ke maksimum gitu. Min heap seperti itu. Lalu supaya untuk nanti biar tidak error datanya, lebih diperhatikan untuk bagian sininya ya, kotanya harus terdefinisi semua ya, jangan sampai yang tidak ada yang terdefinisi seperti itu, nanti kodenya error. Hmm, Pastikan semua sudah ada yang di sini gitu. Lalu eh, sudah diketahui gitu kan, direpresentasikan dengan rumus format seperti ini ya. Nah, nama kotanya, baru nama tetangga satu, jaraknya berapa gitu. Nah, dan bentuk seperti itu. Misal San Francisco nih, tetangganya apa, Los Angeles. Jaraknya ke San Francisco berapa? 100 gitu. Nah, gitu. Lalu masuk ke bagian uniform searchingnya. Nah, ini dia, eh, di bagian di sini ada frontier kan. Dia nanti eh, kayak mana ya? Dia singgahi dulu tuh kotanya gitu, baru di save gitu. Lalu dia coba jalani kota lain. Nah, lalu dia save lagi, disimpan datanya di sini, dia compare lagi gitu. Itu gunanya frontier. Nanti dia tempat nyimpan data setelah dilalui dari si X-nya atau si path-nya tadi gitu. Path. Nah, lalu dia bakal menghitung di bagian sini. Nah, jika nilainya nanti ada yang lebih besar gitu, dia bakal buang, dia cari lagi yang lebih kecil gitu, lebih besar, dia bakal banding, compare lah ini istilahnya. Nah, ini jadinya ya, nanti dia bakal menjumlahkan yang namanya dari si awal gitu, dari startnya ke, nah ini dari Star City ke Gold City gitu. Nah, nanti ditambah gitu, karena atribut si Gold City ini kan ada yang namanya nih cost dia. Nah, costnya berapa gitu, panjangnya gitu. Nah, yang lintasannya nanti bakal disimpan di bagian sini kan, head key, bagian frontier gitu. Lalu masuk ke yang mau kita cari gitu kan. Nah, ini nanti untuk yang definisikan tampilannya, tampilan hasilnya seperti itu. Nah, yang bakal ditampilkan adalah eh, pertama ini rute terpendek dari start, nah, kemana gitu. Dari misal startnya dari Boston atau dari Washington gitu ke New York contoh. Nih, ditemukan total jarak bla 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 bla, costnya nih tadi yang dijumlah di atas ya ini. Nih, new cost nanti nih. Udah. Lalu nanti dia print bakal rute yang tersedia dari bla 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 bla. Nah, tidak ada rute yang tersedia kalau dia memang nggak ada gitu, nggak ada rute ke sana. Lalu, nah ini kita coba jalankan dulu ya. Ah, kira-kira seperti ini nih, jalankan, jalankan, jalankan. Nah, itu kalau menghasilkan yang namanya output seperti ini gitu. Nah, tuh menjalankan kasus New York Miami ini. Ini sampai ya. Dia bakal print dulu ini, baru masuk ke ini tadi gitu. Ini malprotnya ini. Dah, ini ya hasil bla bla bla, rute terpendek dari X bla 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 New York ke Miami ya. Ini contohnya New York ke Miami ditemukan gitu. Kalau nggak ditemukan semisal kotanya, bakal keluarkan yang namanya nih, tidak ada rute dari New York ke Miami seperti itu. Nah, dia bakal bikin kayak gini. Nah, jaraknya berapa total jaraknya? Dan dia bakal nulis path-nya gitu. Dari New York dulu,
lalu ke Washington, baru ke Miami. Ini jarak terpendeknya seperti itu. Nah, lalu untuk contoh kasus kedua, eh, kita ini contoh kasusnya Tri ya, yang di atas tadi Grab ya seperti itu. Nah, untuk yang kasus contoh Tri ini, pertama sekali kita import dulu Deki, ini deck ya bacanya deck gitu. Nah, Deki ini fungsinya dia nanti nyimpan kayak list ya, mirip mirip seperti list gitu. Dia bakal nyimpan suatu urutan atau deret sebuah bilangan atau apa input kayak kita masukkan apa gitu, dia bakal nyimpan di sana. Nah, seperti node, nah node itu kayak nodenya disimpan di sana kita. Nah, lalu kita bisa nanti append ataupun pop atau link gitu-gitu ya, seperti itu. Ini pop left gitu. Nah, untuk Deki ini kan tadi nyimpan kan, nyimpan juga nih. Nah, pakai Frontier juga nih. Nah, Frontier sama dengan deck queue, lalu dia simpan dengan max iterationnya. Ini max iteration untuk cegah infinite loop gitu. Kalau dia tetap gak jumpa-jumpa, gitu nggak jumpa node yang kita cari gitu atau tujuan kita, dia bakal berhenti di iterasi ke 30 biar gak infinite loop ataupun mencegah itulah seperti itu, mencegah error loop nanti jadinya. Nah, lalu di bagian sini ya iterasinya tambah-tambah satu, nanti dimulai dari satu gitu. Ini pop left dia bakal setelah dia cek gitu. Nanti setelah dia cek dia bakal eh, langsung kayak dihapus gak ya, dihapus di pop left ya. Paling kiri dihapus gitu, kayak gak dihitung lagi yang sudah dilalui gitu. Mode yang sudah dilalui nggak akan dihitung lagi seperti itu. Misal A ke D, nah ngapain lagi dia balik ke A, kan langsung pop left, hilang gitu, hilang A nya gitu, nah nggak balik lagi. Nah, nanti ada dua metode setahu saya ya untuk yang ini, ada yang dia bisa balik gitu. Nah, tuh ntar ya jelaskan satu-satu. Nah, nanti untuk hasilnya bakal dia, nah ini iterasi, iterasi bla 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 ngambil petnya nih. Tuh. Petnya dari mana gitu? Ngambil pet dari A, misal A, baru menuju ke bla ke B gitu. Baru menuju lagi ke C. Nanti iterasi-iterasi seperti itu. Nah, lalu ada goal node. Nah, goal node ini yang kita mau tuju. Nah, contoh, gambarnya append. Ini append, ini kayak nambah ya, nambahkan. Bahkan ini pet. Pen dari bakal simpan, simpan di frontier ya. Lalu kalau nggak ada gitu, tidak ditemukan start node ke goal node gitu. Nah, untuk ini, untuk kasus yang ini ada yang pertama dia pakai yang cyclic ya, yang pakai siklus, siklus dia. Nah, ini sebenarnya kurang ininya, kurang efektif ya sebenarnya. Ntar, tak coba jalankan kurang efektif. Kenapa dibilang kurang efektif? Dia bakal loopnya banyak sebenarnya. Dia bakal banyak loopnya ini. Kalau kita ganti lagi contoh kasusnya ini bisa banyak nih loopnya, iterasinya ini bisa sampai 30-an nanti. Nah, untuk mencegah menghadapi ini gitu, karena di sini kita buat ini kan start node-nya A kan menuju D. Nah, dia dari mana dulu berarti? Dari A kan baru ke B. Siap dari B nyampe dia kan. Apa sih yang bisa ditempuh dari B? C gitu. Oh, di C. Nah, dari C apa lagi yang bisa ditempuh? Tempuh lagi A gitu, diceknya lagi, oh nggak bisa, bisa A. Nah, ternyata ada juga anak si C ini D gitu, lalu lanjut ke iterasi berikutnya gitu. Nah, tujuan D ditemukan di iterasi ke 5. Waduh, panjang kali ya. Nah, lalu untuk kenapa seperti itu, karena ini yang namanya tadi siklus, kita pakai siklus ya, seperti itu. Nah, untuk yang tidak pakai siklus, eh, nih, bedanya di bagian sini nanti. With name, di sini dia bedanya nanti. Hmm, ya,
Nah, karena di bagian sini kan aciklik grab nih. Ada aciklik grab ya namanya. Di sini tadi apa? Siklik kan. Itu bedanya. Nah, untuk yang asiklik ini karena dia nggak pedulikan siklus dan dia memang fokus untuk cari kayak mana sih caranya cari A ke D langsung seperti itu. Dia bakal berpikir kayak gitu, kayak mana sih? Nah, jadi dia bakal cari seperti ini. A, B gitu. Udah dapat B, dari B bisa kemana? Langsung bisa ke D kan. Contoh, langsung bisa ke D langsung. Dia cek A, B, oke diceknya lagi C, ada gitu AC gitu, oke. Baru dari B diceknya langsung sampai ke D udah berhenti seperti itu. Dan dia pada bagian yang sikli ini bisa balik seperti itu, balik lagi nodenya lagi, nodenya. Nih, jadi yang AB-nya yang dipakainya kan. Tuh. Tapi AB AB-nya ini kan periksanya dahulu gitu. Nah, baru dia periksa langsung AC gitu, A ke C gitu. Nah, setelah itu dia periksa B-nya kemana nih? Langsung B itu tutup. Nah, gitu. Alat B D gitu. Tutup selesai dia. Nah, dia nggak perlu kayak gini tadi. Nih, pakai siklus gini. Terlalu panjang sebenarnya. Nah, ini perbedaannya sebenarnya nanti di contoh kasus besar seperti itu. Contoh nodenya ini ada kayak 100 gitu. Waduh, 100 nodenya ini. Ini kacau ini nomor satu tadi kalau 100. Batas loop kita ya sampai 30. Belum tentu dia bisa jumpa itu. Dah, dia juga. Kalau kalau yang ini bisa jumpa gitu. Cepat dia nanti jumpanya. 30 saya yakin bisa itu terasinya. Cukup itu. Nah, setelah selesai untuk bagian ininya, eh, bagian praktikum, latihan praktikumnya, yang untuk praktikum kedua ya, kedua. Sebelumnya di praktikum pertama juga kita sudah diajarkan untuk install Copilot-nya, juga juga untuk ngeran kode-kode dasar seperti ini. Yang nah untuk tugas yang pertama gitu, tugas untuk praktikum kami itu suruh untuk buat yang namanya study case sendiri ya. Nah, study case-nya bebas. Jadi saya pilih grafnya seperti ini, simple ya, lebih simple daripada yang latihan sebenarnya. Karena yang latihan lebih banyak lah untuk contoh kotanya. Nah, saya buat, hmm, saya buat, coba ya, sebentar ya, share dulu, ya sebentar. Eh, buatnya contoh kasusnya sebentar ya, nah, pergi. Nah, ini contoh contoh kasus grafnya seperti ini. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Nah, contoh kasus Grab. Sebentar saya bacakan. Rudi ingin berangkat dari kota Balige ke kota Binjai gitu. Tapi ia tidak tahu kota mana yang harus ia tempuh agar sampai dengan cepat dengan jarak terdekat. Buatkan contoh kode yang dapat membantu Rudi menemukan jalan terdekatnya dari kota Balige menuju kota Binjai. Diberikan kode awal seperti berikut. Nah, lalu untuk kodenya tadi sebentar ya, kita masuk ke ini. Tadi berikan nih ya jarak-jarak ya seperti itu kota kayak data di awal gitu. Nah, sama ya tadi hipnya minim min hip harusnya nih. Untuk di sini untuk di Python dia hip key namanya. Nah, lalu eh, ini sama hampir sama sebenarnya. Ini hampir sama dia visited. Nah, dia bakal nyimpan ingat ya Frontier bakal nyimpan kota yang udah dijalaninya gitu, disimpan dibandingkan compare ini sebenarnya. Cost distance jarak ditambah nanti. Lalu ada yang namanya start sama goal itu. Startnya di mana, goalnya di mana? Kan startnya tadi apa? Dari Bali G kan, Bali G ke Binjai. Loh, ini dia seperti itu. Kita coba ya Bali G Binjai ya kita jalankan. Nah, seperti ini dia. 145 kilometer. Ini sebenarnya bisa juga kita gambar dalam buku gitu. Kalau mau lebih bagusnya kita gambar buku gitu. Kalau membuktikan ini gitu. Bisa. Dia udah Bali G baru ke Medan dulu.
baru ke Binjai seperti itu. Lalu untuk contoh kasus, itu contoh kasus studi case untuk yang tree, untuk yang tree saya buatkan soalnya seperti ini ya. Contoh kasus tree, Rudy ingin mengetahui garis keturunan dari teman yang bernama Oben. Karena Rudy kurang mengetahui bagaimana sistem keturunan keluarga dihitung, jadi buatkan kodenya jika diketahui bahwa Alpha memiliki dua orang anak yaitu Jeffrey dan Oben. Lalu Jeffrey memiliki dua orang anak yaitu Rudy dan Joy. Lalu Oben memiliki satu orang anak yaitu Daniel. Lalu Rudy memiliki dua anak yaitu Christo dan Christian. Lalu Daniel memiliki dua orang anak yaitu Marshall dan Alberton. Nah, kira-kira dari penggambarannya ini bisa kita buat seperti ini nanti ya kodenya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kode dasarnya gitu. Yang dari dikasihnya tadi di awal seperti itu, studi case-nya. Nah, kita tinggal kembangin nih nodenya. Tuh. Gimana caranya gitu. Lalu, yang pertama, kita buat fungsi cari keturunan gitu. Tree sama nama. Keturunannya kita definisikan dulu. Nah, baru kita bikin queue. Biar dia kayak bentuk antrian seperti itu. Hitungannya dari atas ke bawah kan keturunan kan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti fungsi ini bakal ngehitung pop nih pop nol berarti dia bakal ngebuang yang paling atas yang kita bakal sebutkan seperti itu. Nanti misal anaknya si Oben nggak mungkin Oben jadi hitung kan pop nol gitu. Nah, lalu ini return keturunan bla 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 yang dicari siapa gitu. Contoh yang kita cari siapa Oben kan. Si Rudinya bingung cara ngitung keturunan si Oben. Coba kita jalankan. Nah, contoh kita ganti ya, Obennya ini kita ganti. Jadi si Rudy contoh, jangan Rudy, kita ganti contoh Jeffrey ini. Jeffrey, mana sih? Jeffrey, nih. Nah, ini dia. Nah, berapa? Ini ya, Jeffrey coba ya kita hitungnya Rudy Joy. Nah, Rudy berapa? Ada anaknya kan nih, dua berarti empat. Empat lah keturunan si dari si Jeffrey seperti itu. Sangat simpel mungkin ya. Nah, ya, kira-kira seperti itu untuk eh, video laporan praktikum certan week 2. Mungkin banyak kurang ataupun salahnya, mohon dimaklumi karena saya belum ahli dalam bidang ini seperti itu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Sampai jumpa.